menyelesaikan tugas agar dia tuh bisa ngezoning lawan-lawannya dan si marksman itu jadi free hit, si Wakaji. Wakaji. Iya, oh itu aku tidak akan pernah lupa tuh satu nama penggendong handal itu. Oke, tapi ini dia match penentuan pastinya untuk Aura Blaze. Tapi ini akan menjadi tantangan untuk Paps, apakah mereka bisa menyamakan kedudukan dan nantinya memaksa untuk bertanding lagi ke game yang ketiga, atau Aura Blaze akan membungkus match kali ini dengan 2-0. Wah ini dia nih, kalau benar-benar jadi 2-0 ya, Aura Blaze benar-benar bisa nyusul juga loh ketertinggalan mereka di babak grup. Dan ini juga bisa menjadi sebuah warning kali ya buat A8 Paps, karena nantinya di minggu yang ke-7 jangan-jangan dia bisa ditarik ke bawah urutan kelima. Karena ya Yasmin pun deket banget sama mereka. Iya, makin bisa senggol-senggolan ya. Tapi untuk kali ini udah mulai terlihat juga ada agresivitas yang terjadi. Retribution untuk mengamankan jungle-nya Founder dengan an Iron Eye. Masih mencoba untuk memberikan cicilan-cicilan. Founder dipaksa untuk mundur. Kimura terzoning out oleh Brand. Dan itu dia, ada efek tahun juga sih yang buat agak terganggu. Tapi Jet Kundo terkonek kepada 2 orang. Tapi lihat, damage poking dari Altamis ini sakit banget. Nah ini kalau kita ngomongin soal di early game, pasti bakal bakal jadi sebuah perbincangan yang menarik karena memang Richie pasti bakal lebih punya power untuk melakukan poking damage. Tapi kalau boleh kita berkaca sedikit ya, melihat dari Richie dengan Valentina, dia sangat bisa sekali loh untuk memainkan IMU mengambil ke arah Demonic Force agar nantinya bisa adu loncat. Bener. Iya, sama-sama loncat. Bener. Itu sering terjadi tuh loncat-loncatan. Kan kalau Akai putar-putar 2 udah sering ya. Dia loncat-loncat. Tapi Kizuto di sini bawa Purify. Dia pengen masuk ke backline tanpa terganggu sama sekali. Tapi untuk saat ini Turtle yang pertama sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan. Grand mencoba untuk memegang area Turtle tersebut. Tapi lihat gangguan demi gangguan mulai terjadi. Aran masih mencoba untuk maju lagi dengan adanya sebuah Mortal Coil ditendang begitu saja dengan adanya Wave Dragon. Membuat dari Aran gagal untuk melakukan adanya kontes. Gak berhenti sampai situ Founder pun. Tapi lihat Richie dia punya grab. Tapi di cancel. Karena mungkin itu bukan targeting yang optimal. Mungkin nantinya bakal ke arah Numenan Blast. Wah ini kalau misalkan kita ngomongin soal ini ya early match up-nya ya. Siapapun yang benar-benar coba buat mengamankan Turtle setup sih pasti bakal kesulitan dengan kehadiran dari sosok seorang Brand. Apalagi dia level 5 sekarang. Aran juga walaupun level 5 tapi memang ada sedikit individu level yang berbeda. Harus nungguin menuju ke arah mid game sampai dengan late game atau setidaknya Aran ini dengan, kita tahu sendiri lah ya, dia kan build tank, dia punya Molten Essence, minimal bikin satu aja Fury Hammer, sisanya nanti dia bakal ngelakuin eksekusi atau ganking. Karena memang untuk power dari gankingnya berdasarkan kita melihat dari Drew, powernya memang hanya akan ada di teamfight. Namun tidak ada salahnya untuk melakukan ganking, lihat di arah XP lane, mencari satu celah agar nantinya seenggaknya entah di gold lane atau di XP lane, seenggaknya menang satu lane aja. Buat pegangan nanti di mid game-nya. Ya dan sekarang juga Richie udah secure ya. Dia punya IMU terhadap Numenan Blast. Pokingan dan bahkan ada cicilan ditangkal sudah. Dengan adanya satu buah Guardians Bulak yang dimiliki oleh Drew. Itu benar-benar gak membuat dari RV-nya bisa langsung nge-plating ke arah outer turret yang dituju. Tapi lihat Kesu sudah mulai maju lagi dengan adanya satu buah Jet Kundo terakhir. Tapi itu hanya zoning out aja. Tapi untuk saat ini kita akan melihat kembali di area river. Sudah mulai terjadi adanya keramaian. Aran dengan adanya double buff yang dimiliki. Dan mau mencoba untuk mencicil Kesu di sana. Nah top lane aja udah mulai ada cut wave. Tentunya dari Founder. Tapi dia nggak punya Petrify. Menurut aku di sini nggak bakal punya chance banyak untuk langsung melakukan jump in ke arah tengah-tengah team fight. Tapi dengan melakukan clear seperti ini, dia setidaknya mencari informasi orange buff atau bahkan mungkin ke arah Kramer agar nantinya Brand bisa mengungguli level. Karena untuk sekarang Aran, dia sepertinya akan memaksa untuk menggunakan retribution ya. Diambil sama Founder. Bentar, dia nahan ya. Dia nahan retrinya buat ngontes ke area Turtle. Menurutku tapi ada perbedaan level di sini karena Brandnya dia level 7 dan untuk setupnya lihat Founder dia langsung mengincar ke arah Drew agar Drew tidak bisa melakukan inisiasi. Yap, dan itu dia ada Wave Dragon yang mulai terkonek dengan Blast belum kena ke arah siapa-siapa. Left of udah bukan tapi Brandnya berhasil untuk terzoning dan ditumbangkan first blood terjadi tapi Aran bakal coba dikejar-kejar. Founder di sana punya damage yang besar tapi Aran masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Maju lagi dan bahkan Aran masih punya decimation untuk bisa menumbangkan Founder di sana walaupun damage dari Richie terlalu besar. 3 player dari Paps hilang.
dan turtle-nya bisa diamankan oleh Kizuto. Ini kalau boleh mengambil spotlight sedikit ya, Kimura menyelesaikan banyak sekali tugas di arah XP lane-nya sebagai set upper turtle yang tadi sempat diamankan sama Aura Blaze. Mereka fokusnya awalnya adalah untuk menzoning Brand-nya. Brand-nya sekarat, gak punya ult, apalagi Retribution bahkan gak bisa dikeluarkan. Ditambah untuk sekarang kita melihat Kizuto yang menjadi teman zone out dari Kimura. Sama-sama tebal, jadi gak bakal ada yang peduli di depan sana. Sementara lihat juga foundernya, dia pakai Alecto Final Blow untuk nge-cancel Drew. Tapi Drew-nya malah melawan balik. Aran dengan last HP-nya dia itu kalau dia punya purple buff, aku yakin darahnya akan meningkat. Karena kita tahu sendiri lah, dengan last hit purple buff itu kan akan menambahkan darah. Cuma sekarang menurut aku founder gak boleh sih ngekat kayak gini karena terlalu jauh dan terlalu beresiko. Lihat, dikejar sama Kizuto, bahkan kayaknya bakal jadi point kill untuk Kizuto ketika jump in-nya pas. Masih ditahan terlebih dahulu dan kayaknya nggak mau terlalu overcommit. Masih bisa defense, masih bisa selamat. Tapi lihat Altamis di arah bottom lane bakal coba untuk langsung saja diinisiasi. Dan itu dia, damage yang terlalu besar. Tapi lihat dengan adanya lifesteal yang dimiliki, Altamis masih bisa survive. Walaupun Richie melakukan flanking dari arah belakang, Kesu bakal coba untuk masuk lagi. Dan sudah boleh dikeluarkan dan Altamis gak bisa bertahan terlalu lama. Membuat akhirnya peperangan terbagi. Tapi ternyata outer turret di arah mid gak akan bisa lagi dipertahankan oleh Paps. Dan ini menjadi pertukaran yang mahal karena Richie pun ternyata di arah bottom lane bisa mendapatkan double kill. Tapi Kimura di sini banyak banget titik-titik peperangan dan titik-titik objektif sehingga masih bisa diamankan oleh Aura Blaze. Tapi jujur ya, ini semenjak gold lanernya kalah match up, ini adalah jawaban terbaik dari Aura Blaze. Gimana caranya biar dapetin momen agar XP laner tetap menang? Karena apa? Karena zoning out yang akan dilakukan oleh Kimura kepada satu sosok gold laner Arvi. Kalau Arvi-nya ketangkep, Arvi kan single target. Split-splitnya gak bakal bisa di-hit semuanya dong. Dia udah pasti bakal kemakan. Yang ada apa? Yang ada di sini Altamis bakal free banget. Sampai Altamis build up ke arah Hasclaw, itu dia di momen dimana Aura Blaze bener-bener harus mempertahankan yang namanya base mereka agar tidak langsung di endgame. Dan untuk saat ini Aura mereka dalam keadaan yang cukup unggul. Bawahnya lihat Kimura mulai mengganggu keberadaan dari Brandnya sendiri. Tapi lihat Richie yang terpancing dengan Demonic Force. Tapi Kizuto nampaknya menelan damage yang terlalu besar dari Arvi. Masih ingin maju Demonic Force. Mencoba untuk memberikan sedikit lagi damage. Kesu bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi lihat Kimura mengejar sampai ke arah belakang. Tapi tidak mengeluarkan flicker. Drew masih mencoba untuk bermain bijak. Tapi di arah bottom lane ada 1v1 situation. Dari Melissa dan Founder pun terkena solo kill dari Altamis. Ini dia yang aku maksudkan bahwa sebagai XP laner ketika dia kalah match up tadinya sebagai XP lawan XP. Dan untuk sekarang ketika dimenangkan, nah gold lanernya bakal makan. Tapi di satu sisi lainnya lihat bagaimana kehadiran dari Richie yang menumbangkan Aran. Dan di sisi lain Kimura, walaupun dia dapat split-split tapi kayaknya harus balik dengan menggunakan flicker bahkan. Itu sakit banget sih satu kali semprot Arcane Shade. 4-0. 4-0 dari Richie damage-nya udah besar banget. Walaupun tadi sebenarnya decimation terakhir dari Aran itu nyala. Dan akhirnya dia punya movement speed untuk kabur. Tapi tidak dengan pengejaran dan efek terrifying yang dikeluarkan. Sehingga kita bisa lihat juga dari segi itemnya di sana masih basic item ya untuk Clock of Destiny yang menuju ke arah 1-2 Ice Queen 1. Tapi lihat ada pecahan, ada Stilike Plate di sana untuk Kizuto. Kalau kita lihat juga dari Altamis gimana caranya dia untuk build up perlahan-lahan kayak gini sih. Kayaknya aku yakin banget kalau dia bakalan dikar Golden Staff. Karena untuk sekarang posisinya walaupun tidak begitu banyak hero-hero tank ya dari A8 Paps. Tapi setidaknya kalau dia bakal kena zone out sama Brand atau bahkan sama Keishu, dia punya jawaban gitu loh atas betapa kejamnya full HP yang begitu banyak dari kedua hero ini. Apalagi Brand kali ya. Brand ini kan kita tahu sendiri dia kristalnya butuh 3. Jadi kalau bisa jangan sampai 3 dulu. Dan The Way of Dragon di cancel tapi Aran udah mulai langsung melakukan sedikit cut dan Kesu terjebak di depan sana sendirian. Dibalikin karena ada Purify yang akhirnya menyelamatkan nyawa dari Kizuto. Ada Oracle bahkan. Oracle sekarang diamankan. Kizuto bakal lebih sustain lagi untuk berada di depan. Dan ini bisa jadi sebuah pancingan juga untuk bisa mengeluarkan skill demi skill yang dilakukan oleh Paps sendiri. Ada Purify di sana, bisa men-trigger juga Demonic Force-nya untuk mundur lagi dari Paps. Dan untuk saat ini kita bisa lihat gimana Aura Blaze. Mereka walaupun dalam keadaan tertinggal dari segi network, tapi mereka udah mulai melakukan adanya counter initiate. Ya, counter initiate-nya sebenarnya emang terjawab dengan Purify. Jadi udah jelas ya kalau seandainya Keishu udah boleh ganti target nih. Menurut aku Drew adalah target yang paling bisa dibilang paling gampang untuk dimakan. Apalagi kalau nanti carry-nya dari Arvi udah ready dengan Golden Staff. Karena kalau misalkan Drew-nya tumbang, otomatis nanti scouternya atau mata-mata dari teman-teman Aura Blaze ini akan benar-benar ketutup.
Kalaupun nanti akan ada balasan dari Richie ya, kalau Richie-nya pakai Numenon Blast. Menurutku itu sangat berbeda sekali karena flickernya lebih mahal daripada Drew. Drew ini roamer, bedanya kalau misalkan kita bandingkan dengan Richie, dia mid laner. Yap. Dan ini lane jauh yang udah dimainin ya sama Founder. Ini udah akan menjadi power lagi dan ini menjadi distraksi utama pastinya untuk Aura Blaze. Tapi Lihat Lordnya Kizuto. bakal coba untuk ditahan. Tapi Arfi lihat damage-nya udah cukup sakit. Tapi Kizuto langsung saja mengganggu keberadaan tersebut. Peperangan udah terjadi di area Lord dan ternyata Retribution berhasil untuk mendapatkan Lord. Dan bahkan double kill dari Brand. Kizuto hilang. Dan itu pun yang sudah dilakukan oleh Kesu. Bakal coba mengejar lagi keberadaan dari Drew dan Kimura. Dipaksa untuk mundur. 3 player dari Aura hilang. Lordnya pun gagal diamankan. Ini menjadi angin segar untuk Paps. Wah ini ya, 8 Paps langsung ngembalin keadaan dengan secepat itu. Mereka langsung dapetin 3 bahkan hampir 4 pemain karena untungnya Drew masih punya conceal play ke arah belakang. Escape yang begitu terpaksa dilakukan karena lane jauhnya benar-benar dimainin juga sama Founder. Dan memang Retribution Brand lebih on point apalagi dengan levelnya dia yang bisa dibilang di atas 2 level daripada Aran. Untuk sekarang pun kalau kita bandingkan dengan damage deal, tentu Kizuto zone out kepada Arfi bukanlah sebuah jawaban yang tepat tanpa adanya following up damage. Yep. Karena dia tadi loncat sendirian, gak ada yang benar-benar melihat bagaimana keberadaan dari Kizuto dengan dia memegang Arfi. Tapi tidak ada deliver damage yang pasti dari Aura Blaze. Ya karena terlalu jauh juga sih ya. Mereka di zoning out juga dengan adanya Kesu dan juga Brand. Ya betul saat ini Lord yang pertama bisa di meltdown dengan cepat. Apalagi DPS dari Altamis ini udah mulai kencang. Golden Staff tadi udah selesai. Seperti apa yang Profesor KB udah mention juga ya. Golden Staff akan menjadi item selanjutnya. Dan kita bisa lihat gimana pressure yang diberikan oleh Paps. 3 base turret tersisa. Bakal coba untuk maju lagi. Kesu sudah mulai menghantarkan. Tapi lihat Numenon Blast nampaknya tidak disambut dengan adanya satu buah flicker. Hanya berpuas saja dengan adanya satu base turret di arah top lane yang hancur. Tapi go away juga udah mulai keluar. Aran berhasil untuk dihilangkan. Altamis bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi Founder ternyata nggak bisa menahan damage yang begitu besar. Masuk terlalu dalam sehingga pertukaran menjadi 1 untuk 1. Tapi lihat Kimura berfokus kepada seorang Brandnya. Drew-nya juga ditargeting dengan begitu menyakitkan. Altamis damage-nya cukup sakit. Dan bahkan bisa nggak dibalikin karena 2 player dari Paps kali berhasil untuk dihilangkan. Kizuto mencoba untuk mengejar. Kesu di sini nggak ada di crossbar. Tapi lihat double kill dari Kizuto. Bakal coba untuk dikejar lagi karena damage dari Arfi pun begitu besar sehingga Kizuto harus merelakan nyawanya. Tapi lumayan sih buying time-nya ya kan. Seenggaknya dengan adanya zone out dari Richie dan juga ada zone out dari Kizuto. Sama-sama kedua mid laner ini melakukan zone out agar Altamis dan juga Arfi-nya tidak melakukan adu mekanik di bagian top lane. Dan dengan tumbangnya dari satu jungler Brand, ini agak sedikit ngereset dari perbedaan level yang sekarang sedang berjalan. Apalagi kalau kita ngomongin soal perbedaan dari segi level ya untuk sekarang. Bahkan melihat bagaimana perbedaan dari segi Aran dan Brand yang masih terlihat jauh banget. Ini benar-benar merupakan sebuah kejutan. Kalau tiba-tiba ternyata Aran bisa menangin Retribution-nya nanti. Nah itu bakal menjadi kontes penentu sih. Kontes penentu, Yap. tapi kayaknya nungguin menit 18 gak sih biar langsung evolve for sekalian. Oke. Namun buat sekarang, buat teman-teman kita remind aja ya bahwa Melissa dari Altamis ini kan mendapatkan salah satu skin dari Jujutsu Kaisen yang nantinya bisa teman-teman miliki di dalam in-game sampai dengan tanggal 20 Maret. Aku kemarin lagi nge-cast, terus ada yang pakai Julian Jujutsu. Julian, Terus aku langsung salvo karena Lim bilang, wah ada gajah gitu. ada gajah. Saya kaget. Apa namanya? Enhanced chain-nya kan gajah soalnya. Gak siap gitu tiba-tiba lagi ada gajah di situ. Tapi untuk Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance setup position sudah mulai dilakukan oleh kedua tim Paps dan juga Aura. Mereka dari kedua jungler yang udah mulai ngepoke satu sama lain, tapi nampaknya bakal coba untuk di-reset saja, ditarik ulur terus-menerus sehingga nantinya siapapun yang ke pick off satu playernya aja ini bakal jadi penentu. Tapi lihat Drew jauh banget ya mainnya. Ketahuan minion gak tuh dia tadi? Oh enggak ketahuan. Arfi, lihat Arfi sama Richie gak ngerespon. Dia pakai conceal barusan sehingga gak kedetek di area map. Sementara Numenon Blast bisa dilakukan saat ini Aran. Langsung jamin ke belakang dan bahkan Arfi-nya ke zone out. Lihat Arfi-nya sendirian dikejar dengan menggunakan split dan bahkan ada grab di depan sana langsung di shutdown begitu saja. Flanking yang berhasil dijalankan. Kesu juga nggak mendapatkan satu momentum dengan menggunakan The Way of Dragon sekalipun di depan sana. Ada yang tertinggal adalah Brand. Nggak punya escapability. Dipegangin kakinya. Ditambah dengan ada yang split grab juga dia miliki slam langsung menarik ke arah belakang. Dan ini dia yang sempat kita bahas. Apa yang terjadi kalau Aran dengan under level dia melakukan counter setup dan malah mendapatkan Lordnya? Itu
Itu the next play banget sih dari Drew. Gimana caranya dia dapetin rerumputan dan move tanpa ketahuan. Haskell. Yes, dan sekarang Haskell udah secure untuk Altamis. Lordnya sekarang udah mulai dieksekusi dari teman-teman Aura Blaze. Kita lihat Kizuto, Demonic Force udah mulai ke-trigger juga. Ada Dominant Blast mencoba untuk memukul model pergerakan dari Paps. Dan Lord pun berhasil untuk diamankan di tangan Aran. Dan bahkan di sana Kesunya tergrab-grab. Dan sekarang gak bisa bertahan karena ada decimation langsung eksekusi terhadap Kesu. Ditambah, ingat, tidak ada inner turret yang hancur dari A8 Paps. Gak ada Magic Sentry. Please jangan keluar ke arah jungle karena ini akan berbahaya bagi A8 Paps itu sendiri. Dan melihat Aran yang sekarang mengejar ketertinggalan level, dia bakal on the way ke arah level 15. Yep. Bakal lebih jauh mengerikan ketika kita tahu bahwa Martis di level ke-15 4 stack plus 150 physical attack ini bakal benar-benar punya basic attack yang sangat kejam sekali. Dan ini akan menumbangkan Founder karena Founder kuat melawan burst damage tapi lumayan lemah loh, ingat. Malefic bahkan Altamis. Wah, ini udah makin bisa nge-meltdown sih. Di saat team fight kayak tadi nih, dari inisiasi yang dilakukan oleh Drew dengan follow up dan positioning yang harus dilakukan oleh Altamis, ini bakal menjadi ancaman besar. Dan sekarang Lord yang sudah langsung saja nge-charge ke arah inner turret ya dan bottom Kayaknya lane. mereka nungguin flicker gak sih? Drew baru ada flicker sesaat lagi. 5 detik lagi loh, gak lama Dan loh. pas banget Lordnya, setengah darah, conceal play. Ini dia, Wow. momen nyaul. Yes, dan itu ada go away yang udah mulai udah terbuka juga. Arfi-nya. Dan Dominant Blast, kena 3 orang sekaligus. Aran sudah mulai masuk lagi dari Mortal Coil dan acara Aura Decimation. Tapi Arfi masih punya Wind of Nature untuk mundur ke arah belakang. Wave Dragon bisa dihindari dengan ada satu buah Purify yang dimiliki oleh Kizu. Tetapi peperangan keberanian sampai situ karena Altamis sekarang mencoba untuk mendapatkan positioningnya. Wind of Nature aktif, Foundernya mengacak-acak dengan Retribution dan juga bahkan Petrify membuat pergerakan dari Aura sedikit terhambat. Drew menahan damage dari Arfi, tapi nampaknya gak bisa bertahan karena dari arah belakang ada sebuah Shadow Strike dan Arcane Shade yang sakit banget dari Richie. Overcommit yang dilakukan oleh A8 Paps kali ini dibalikan dengan cepatnya Aura Blaze. Benar-benar memanfaatkan kali ini bagaimana kesalahan dari mereka sendiri. Aura Blaze benar-benar blunder total. Karena untuk sekarang dengan overcommit yang begitu over, tidak begitu bijaksana. The Way of Dragon pun dilakukan, namun untuk saat ini lihat base-nya benar-benar terbuka. Dan bahkan comeback sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Namun ada Kizuto muncul. Apakah mampu untuk bertahan teman-teman dari Aura Blaze? Kali ini gempuran tidak ada henti-hentinya. Dan Richie, dia mencoba untuk tidak ngedash. Mencoba untuk membiarkan Kizuto sendiri di depan. Namun ternyata Aran dengan immortality yang nge-buying time. Dan masih mampu untuk bertahan. Hanya Kizuto yang sepertinya menghilang. Namun tidak untuk waktu yang cepat karena Altamis tiba-tiba ada di depan. Dan sepertinya melakukan blunder. Wah, Altamis maju, oke. Dia mau ngasih damage tapi dia go away, damage dari Richie-nya masuk. Dan Richie belum tumbang sama sekali selama 17 menit. Ini dari go away bisa jadi giveaway loh. Waduh. Ini bahaya banget dengan movement seperti itu. Walaupun tadi udah ada satu buah go away yang di tengah-tengah dari Founder. Dan Founder berarti nggak bakal bisa langsung jump in ke dalam tubuh dari Melissa. Ini Altamis baru dapetin Haskell lagi. Berarti tadi ada sedikit pergantian item. Dia jual kayaknya. Oke. Dan dia nggak ada immortality di sini posisinya. Gak ada immortal, tapi kita bisa lihat juga di mana Lord yang ketiga sekarang udah muncul. Lord Evil nampaknya yang sudah akan langsung saja dieksekusi sedikit demi sedikit. Tapi lihat, langsung di all in saja dengan damage per second yang sudah begitu kencang juga dari Arfi. Tanpa adanya kontes sama sekali, Aura mereka sekarang dalam posisi defense terlebih dahulu. Wah, ini kalau boleh dibilang ya, ini adalah Lord yang sangat memungkinkan teman-teman dari A8 Paps melakukan endgame. Yep. Apalagi kalau Arfi-nya free hit, Arfi-nya punya flicker loh. Dia bisa langsung flicker, buka ult ya kan dengan Speedy Light Wheel. Dan melakukan hal yang sama seperti Altamis di game yang pertama. Oke. Tapi lihat Kimura di sini juga belum tumbang sama sekali ya. Ini nanti bakal jadi PR besar sih untuk bisa numbangin Kimuranya. Walaupun gimana? tadi Immortal doang yang pecah loh. Dia bisa nahan sendirian di depan sana. Oke, tapi ini dia Lord yang sudah muncul. Sudah langsung masuk ke arah base dari teman-teman Aura Blaze. Flicker sudah mulai keluar juga dan bahkan Dominant Blast dari arah samping. Langsung kena kepada satu orang sekali. Tapi Kesunya yang nampaknya belum berhasil untuk bertahan terlalu lama karena damage terlalu besar. Dan bahkan Bran-nya terkena dengan ada grab-grab. Dan bahkan Demonic Force sudah mulai ke-trigger lagi. Bran gak bisa bertahan terlalu lama. Double kill didapatkan oleh Altamis. Dan Aura Blaze masih bisa bertahan. Dikarenakan satu momen yang tidak begitu sinkron ya. Yang satu ke atas, yang satu di bawah stay ya kan. Dan tiba-tiba ada Dominant Blast. Jadi benar-benar terpisahkan. Bagaimana metode team fight yang seharusnya bisa dieksekusi oleh A8 Paps. Namun balik lagi di sini Aura Blaze
masih mampu untuk bertahan. Kizuto dengan tubuh kuatnya, Popheus yang benar-benar menjadi garda terdepan dari teman-teman Aura Blaze sehingga Drew bisa memanfaatkan baitnya. Dan untuk saat ini Kimura, ingat dia ready flicker, sama halnya seperti kalau kita melihat dari Richie. Apakah akan ada counter initiate juga dari teman-teman A8 Pups? Wah, Kalau lihat Drew-nya. Drew-nya di dalam sini berani banget tapi ternyata nggak kena ke siapa-siapa. Masih ada Golden Bullock juga untuk menahan damage dari Arvi, tapi nampaknya Drew bakal di-commit saja. Ada Demonic Force yang udah mulai ke-trigger lagi dari Kizuto, tapi damage-nya udah mulai terasa sakit dan bahkan terimmune sudah. Dominant Blast imitasi yang dikeluarkan oleh Richie dan Aura Blaze. Mereka berbondong-bondong untuk mundur. Kizuto memberikan badannya untuk bisa memulangkan teman-temannya dan menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi lihat, ada sebuah wave dragon atau konektor pada Aran. Aran masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan secara instan. Tapi lihat Bran, satu hit terakhir lagi. Aran pun gak bisa bertahan dan killing spree diamankan oleh Arvi-nya di sana. Terangkat lagi dengan ada grab-grab. Dan bahkan dua player dari Aura berhasil untuk dihilangkan. Gak berhenti sampai situ karena Ultimate pun berhasil untuk dihilangkan. Walaupun Founder harus melepaskan satu buah immortality-nya. Dan bahkan Kesu menjadi nyawa selanjutnya yang harus dipulangkan. Dan Kimura masih punya grab-grab lagi. Terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tapi 3 versus 2 bukan hal yang baik. Dengan HP yang masih cukup banyak dari Pup, membuat mereka masih bisa memukul mundur dan memberikan damage serangan terhadap Aura Blaze. Lihat Kizuto benar-benar tebal banget dan sulit banget untuk ditumbangkan. Minionnya akan langsung bergerak lagi dan Kimura dengan satu buah slam. Dia nambahin lagi 3% HP, 3% HP. Dan untuk sekarang dengan Kizuto yang recall, apakah mereka mampu untuk mempertahankan base-nya karena Kimura udah mulai jump in lagi ke dalam tengah-tengah team fight. Dan ini dia Founder dengan basic attack yang begitu sakit langsung menghancurkan base-nya dengan secara paksa. Game ketiga is real. Wah,